Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue ya. Pada video kali ini gue mau ngebahas nih. Ini mungkin videonya relate sama kejadian di gue ya, baru kejadian di minggu kemarin, di mana ada temen gue nih nanya, dia punya duit ratusan juta nih, kira-kira udah bisa pensiun dini atau enggak gitu, minta saran ke gue. Soalnya berkaca ke perusahaan yang dia tempati itu lagi goyah atau gimana gitu ya, bisa dibilang pemasukannya lagi seret lah untuk perusahaan tersebut. Jadi dia agak worry nih, dan juga orang tersebut umurnya tuh udah menginjak umur 30 tahun ya. Kalau misalnya lu keluar di umur 30 tahun ya, lu mau nyari kerja lagi nih, itu agak lebih sulit ya kalau di Indonesia. Beda sama kalau misalnya lu nyari di luar ya. Soalnya kan yang kalau di luar negeri itu dicarinya lebih ke ini ya, ke pengalaman lu tanpa ngelihat umur gitu ya. Meskipun dilihat juga umurnya mungkin maksimal umur 50 atau 60 ya, beda sama di Indonesia gitu. Umur maksimal tuh kadang sampai 25 tahun gitu. Beranggapan kalau misalnya lu umur 25 tahun ke atas tuh lu udah nggak perlu kerja lagi, lu nggak perlu makan lagi, lu nggak perlu ngebiayain keluarga lu bisa dibilang udah financial freedom gitu ya. Kadang kacamata HR di Indonesia tuh seperti itu ya. Gue juga heran gitu kenapa hal tersebut terjadi di Indonesia ini yang penduduknya tuh 270 juta lebih ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah, teman gue itu nanya ke gue, dia tuh kan umurnya sekitar 30 tahun ya di tahun sekarang, tahun 2025 ini. Dia nanya nih, dia tuh punya duit cash liquid ya sekitar 500 juta. Dia nanya ke gue punya uang segini, kalau misalnya gue keluar nih dari kantor ini, kira-kira gue bisa pensiun enak nggak? Atau misalnya gue masih bisa apa ya, menghidupi keluarga gue. BTW dia tuh orangnya yang ini ya, kita flashback dulu ke backgroundnya beliau. Beliau itu bisa dibilang belum, posisi masih single ya, belum nikah, tapi untuk sekarang dia tinggal bersama orang tua. Jadi kalau misalnya dia gajian dan sebagainya pasti ngasih lah ke orang tua ya, itu bentuk tanggung jawab atau apresiasi buat ke orang tua. Soalnya dia orang tua udah nyediain rumah, udah ngasih makan dan sebagainya, masa nggak ngasih duit gitu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau berdasarkan pengeluaran beliau itu cukup hemat sebenarnya tuh 3 juta atau 4 jutaan per bulan ya. Dimana dia nanya nih, gue pengeluaran sekitar 3 sampai 4 jutaan ya. Kadang juga 5 kalau misalnya ada beberapa hal yang di luar kuasa gue, kayak misalnya motor kudu harus diservis lah, atau misalnya ban bocor, atau di keluarganya atau orang tuanya perlu duit dadakan dan sebagainya ya, mentok-mentok di 5 juta ya mungkin. Nah di sini gue nyarinin beberapa hal ke dia ya. Misalnya dia tuh profil resikonya lebih ke konservatif ya, jadi gak mau meresikokan aset investasi dia, kayak misalnya untuk ke saham yang high risk lah, saham-saham yang masih bertumbuh ya, kayak yang sekarang tuh saham-saham PP dan sebagainya. Itu dia say no terkait hal tersebut. Dia pengen itu track recordnya tuh yang bagus, yang udah pasti naik. Jadi beliau itu untuk saat ini duitnya tuh masih di saham-saham, bukan di saham ya, lebih ke bank-bank digital gitu lah. Pokoknya duitnya tuh didepositoin di bank digital yang kalau katanya sih returnnya tuh 8%, cuman dibatasin tuh ada maksimal deposito yang lu perlu lakukan ya. Misalnya oke, lu dapat 8% per tahun, cuman ya maksimal depositonya cuma 100 juta dan sebagainya. Dan kan sisanya itu pasti dimasukin ke deposito yang bunganya 5% dan sebagainya. Nah, di sini mungkin gue coba hitungin dulu ya. Ini gue coba tampilin dulu aplikasi yang gue bikin ya. Oke, di sini kan ada aplikasi Melek Finansial ya. Di sini ada kalkulatornya sebenarnya. Gue juga udah nyaranin ke dia, lu coba download aplikasi ini. Aplikasi ini gratis. Di sini ada fitur kalkulator deposito lah atau compounding investment dan sebagainya. Lu bisa otak-atik di situ untuk cari tahu lebih detail. Katanya ya nanti gue coba download.
Dan gue juga nunjukin nih ke dia ya untuk perhitungannya seperti apa. Kita coba cek dulu ya. Ini kan dia tuh ada 500 juta ya. Kalau misalnya ini cuman only deposito ya. Tenor misalnya 1 bulan, lama deposito misalnya ya hitung 5 tahun lah ya. Bunga per tahunnya kan tadi 8% ya. Cuman kan itu mentok-mentok cuman 100 juta doang ya. Kita di sini set rata-rata lah misalnya 5% atau 4% ya. Kita set 5% aja ya di sini ya. Bunga. Nah, untuk pajak atas bunganya tuh untuk deposito biasanya 20%-an ya. Kita set di sini 20%. Kita kalkulasi. Nah, untuk lama deposito di sini 5 tahun ke depan ya. Kalau misalnya tenornya 1 bulan, kita set dulu untuk tenornya tuh biasanya 12 bulan kalau nggak salah dia tuh. 12 bulan ya. Untuk total biaya bunga yang kita dapat nih sebelum pajaknya tuh sekitar 135 juta. Untuk total pajak atas bunganya itu 27 juta. Jadi total bunga yang diterima setelah pajak itu sekitar 108 juta untuk 5 tahun ke depan. Yang dimana untuk per tahunnya nih kalau misalnya lu depositoin 500 juta itu dengan bunga sekitar 5% per tahun, lu cuma dapat bunga sekitar 25% ya untuk bunga grossnya. Kalau udah sama pajak dikurangi 5 juta jadi bunga netnya itu sekitar 20 juta rupiah. Nah kita hitung lagi di pengeluaran dia tuh kita hitung sekitar 5 juta lah ya. So, kita hitung nih 20 juta dibagi 12. Nih kalau dikalkulasi ke bulan kurang lebih dapat 1.600.000 rupiah. Dan ini belum bisa mengakomodir lifestyle atau pengeluaran dia per bulannya seperti itu. Nah, kita coba pakai metode yang lainnya. Di sini ada yang namanya compounding investment, teman-teman. Kita cobain nih. Dia misalnya, gue saranin sih untuk ke orang tersebut, lu kalau misalnya pengen masuk ke saham, tapi sahamnya tuh bisa dibilang nggak high risk banget lah gitu ya. Lu udah investasi aja di saham Bank BCA, gue nyaranin gitu aja. Soalnya saham Bank BCA kan kalau ditarik 10 tahun ke belakang kan selalu naik ya gitu. Dan CAGR-nya kurang lebih sekitar 15%-an. Dan lu juga dapat yang namanya tuh dividen dari Bank BCA tersebut. Cuman dia tuh lihat nih, oke gue coba lihat dulu deh Bank BCA grafiknya kayak gimana. Pas dia lihat tuh, lah kok grafiknya di tahun ini udah kayak Gunung Mount Everest gitu ya, ke bawah gitu. Jadi kalau secara ditarik nih 5 tahun ke belakang tuh pertumbuhannya cuma 40% ya. Nah gue nyaranin lagi, nah inilah saat yang tepat harusnya lu masuk. Lu lihat dulu deh di ininya ya. Gue nyaranin itu lu lihat dulu di revenue-nya, terus net income-nya dan sebagainya. Dari 5 tahun terakhir tuh net income-nya turun kah atau misalnya stagnan kah atau terus naik gitu. Kalau misalnya nih saham net income-nya terus naik tapi harga sahamnya malah turun, berarti kan ini something yang anomali dan sebagainya. Lu perlu riset lagi lebih lanjut gitu, kenapa bisa turun misalnya, apakah saham ini belum diapresiasi oleh market dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Jadi gue coba liatin nih ke dia tuh untuk compounding investment seperti apa ya. Ini misalnya untuk waktu investasi lah kita masukin aja lah 10 tahun ya. Untuk capital gain kita di sini realistis aja ya. Kita coba set 15% aja per tahun. Untuk dividen ya kurang lebih 3% lah ya. Misalnya di sini kita masukin 3%. Untuk misalnya dia pengen masukin semuanya ke Bank BCA gitu ya. Untuk ambil keuntungannya per tahunnya ya, ini pengen berapa gitu buat lu pensiun. Ini kita set 0 dulu, nanti kita lihat di perhitungan detailnya apakah bisa ngambil keuntungan di tahun keberapanya ya. Nah, sama ambil tahun keberapanya kita set dulu. Nah, untuk monthly investmentnya di sini gue nyaranin juga lu kalau pengen di sini lu perlu monthly investment atau enggak gitu. Kata dia, ya gue kan pengennya langsung pensiun di tahun depan katanya gitu ya. Gini untuk monthly investment kita set 0 aja ya. Nah, kita lakukan reinvestment di sini. Nah, untuk investasi 10 tahun ke depan
dengan posisi initial investment atau modal awalnya tuh 500 juta dan lu nggak tambah-tambah lagi nih 500 juta tuh ya. Tapi lu compounding, kalau misalnya dapat keuntungan tahun depannya, dapat keuntungan, lu compounding lagi, masukin duitnya tuh, dapat dividen, masukin lagi duitnya, beliin sahamnya dan sebagainya, sampai ke tahun 10 tuh lu udah dapat 2,2 miliar gitu kan. Terus gue kapan dong bisa pensiunnya gitu kan? Kalau kayak gini kemungkinan gue nggak bisa nih tahun depan untuk pensiun ya. Soalnya kalau dilihat di sini kan sebenarnya untuk capital gain sama kalau ditambah sama dividen tuh yang di tahun pertama tuh dia udah dapat 90 juta. Sebenarnya itu udah cukup ya. Kalau misalnya 90 juta nih dibagi 12 tuh dapat 7,5. Tapi gue saranin sih jangan langsung di tahun-tahun awal, lu jangan langsung ambil semuanya, lu investasiin ulang lah gitu. Seenggaknya udah sampai tahun kelima, lu baru bisa menikmati hasilnya gitu ya. Jadinya gue nyaranin nih, di sini kita coba hitung ya. Misalnya lu ambil keuntungannya tuh di tahun kelima dengan ambil keuntungan kurang lebih sekitar 4% ya. Sama untuk waktu investasinya gue panjangin ya, 20 tahun misalnya. Nah, dia lakukan reinvest lagi. Kita cek ya di sini. Jadi dia ngambil keuntungan per tahunnya tuh 4%. Dimana itu tekniknya tuh 4% rule lah ya. Biasanya yang orang-orang sebut tuh diambil di tahun ke-5 ya. Kita cek. Nah, untuk tahun ke-1, 2, 3. 3 ini belum realisasi profit ya. Nah, tahun ke-5 dia udah realisasi profit sekitar 38 juta ya. Ini 4%-nya aja dari total investment dia. Kita cek nih, 38 dibagi 12. Nah, ternyata masih 3 juta nih. 3 juta itu belum mengakomodir pengeluaran dia yang 5 juta. Kalau misalnya ditarik terus ke tahun ke-9, nah baru bisa di tahun ke-9 sebenarnya lu bisa ngambil keuntungannya tuh ya. Soalnya di sini kan 65 juta nih. Jadi kalau dibagi 12 ya sekitar 5 jutaan kalau nggak saya. 65 dibagi 12. Nah, sekitar 5 jutaan lo bisa diambil seperti itu. Nah, kita coba balikin lagi nih. Lo ambil keuntungan di tahun, jangan ke-9 lah ya, ke-8 deh. Dengan investasi juga. Nah, di tahun ke-8. Nah, di tahun ke-8 ini sebenarnya udah bisa, lo bisa invest atau bisa pensiun dini sebenarnya. Sebenarnya lo udah dapat 63 juta dibagi 12 ya. Ya dapatnya 5,25 ya, 5.250.000, di mana aset lu tuh selalu bertambah, bergulung terus. Dan juga lu per tahunnya dari tahun ke tahun tuh 4% yang lu dapat itu selalu bertumbuh ya. Jadi jangan salah nih, untuk 4% rule ini pasti selalu bertumbuh. Bisa dilihat di sini ya. Di tahun ke-8 lu dapatnya 63 juta nih untuk realisasi 4%-nya ya. Tahun 9 dapatnya 72 juta, tahun ke-10 82 juta, sampai ke tahun misalnya sih sampai ke tahun 20 lu dapatnya 306 juta ya, apabila konsisten gitu untuk CAGR-nya tadi ya sekitar 15% ditambah 3% ya 18% lah ya. Dimana di tahun ke-20 ini kita hitung ya, 306 dibagi 12. Nah, lu per bulan udah bisa dapat 25,5 juta rupiah. Dimana dengan modal awal tuh cuma 500 juta rupiah. Nah, dia tuh langsung berpikiran, wow, ternyata gue bisa nih ya melakukan atau pensiun dini, bukan pensiun dini ya, pensiun dengan duit 500 juta, tapi ya nggak bisa pensiun di tahun depan gitu. Lu pasti perlu kerja lagi nih untuk pensiun secepatnya ya. Lu kumpulin lagi lah duit sebanyak-banyaknya, mana tahu nanti 5 tahun kerja kemudian lu bisa injek lagi dana lebih besar ya daripada 500 juta itu ya. Dimana ya 500 juta itu lu harus udah langsung investasikan di tahun tersebut ya. Jadi jangan nunggu dulu 5 tahun selanjutnya baru lu melakukan investasi gitu ya. Seperti itu, gue nyaranin seperti itu sih ke teman gue ini. Dan kata dia sih, jadi nanti gue coba pelajari dulu lah terkait hal tersebut, apakah cocok untuk profil resiko gue atau enggak gitu, seperti itu. Nah, yang gue dapat ya dari perbincangan gue sama teman gue itu,
ternyata banyak sekali orang di Indonesia yang bahkan belum tahu akan hal ini ya, dari sisi compounding dan sebagainya. Jadi ya gue merasa gimana gitu ya, soalnya hal ini tuh basic ya, lu bisa cari di internet atau di ChatGPT, tanya itu pasti keluar semua ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya, dikarenakan baterai kamera gue udah lowbat, jadi videonya kita cukupkan dulu segini. Kalau misalnya kalian ada komentar atau ada yang mau ditanyakan terkait apa yang udah gue sampaikan, itu bisa komentar aja di kolom komentar, gue pasti balas satu-satu. Dan gue sangat menghargai misalnya kalau kalian bisa memberikan kritik dan saran untuk video gue ke depannya. Mungkin sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, dadah.